Engkau datang, angkat semua bebanku. Engkau datang untuk masa depanku. Ini semua adalah janjimu, dan benar kau datang di sampingku. Aku berdoa, kata Yesus, mari berdiri di sampingku. Ku tahu kau dahaga dan perlu selamat. Setiap air matamu di gelap ku rasa, dan ku rela mati buat hapus air matamu. Engkau datang, angkat semua bebanku. Engkau datang untuk masa depanku. Ini semua adalah janjimu, dan benar kau datang di sampingku. Aku berdoa, kata Yesus, mari berdiri di sampingku. Ku tahu kau dahaga dan perlu selamat. Setiap air matamu di gelap ku rasa, dan ku rela mati buat hapus air matamu. Kata Yesus, mari berdiri di sampingku. Ku tahu kau dahaga dan perlu selamat. Setiap air matamu di gelap ku rasa, dan ku rela mati buat hapus air matamu. Buat hapus air matamu. Segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan, penebusan yang Tuhan lakukan di kayu salib. Sehingga hari ini kami tahu kalau hidup kami berarti. Kami tahu kalau Tuhan mengasihi kami. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan, hidup kami punya harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang ke tempat ini dan kami sama-sama mau merayakan kebangkitan Tuhan. Melihat kehidupan kami yang telah mati karena dosa hari ini. Tapi karena kasih Tuhan itu yang besar, Engkau rela datang ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Sehingga setiap kami yang mati dihidupkan kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan biarlah rasa cinta itu yang kemudian membawa kami juga mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kami. Yang membawa kami datang pada pagi hari ini dengan berkobar-kobar, kami mau menyanyi, kami mau memuji Tuhan, Allah yang perkasa dan kuat dan hidup itu, yang telah memberikan kehidupannya untuk kami. Biarlah Tuhan kami datang dalam ibadah ini sungguh mencari Engkau. Dan kami ingin sekali lagi mengalami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin
Sekalipun kami tahu Engkau telah mati untuk kami, sekalipun kami tahu di salib Engkau telah menebus segala dosa kami Tuhan, pelanggaran kami. Tapi ampuni kami Tuhan kalau kami dalam kehidupan ini masih sering kali jatuh dan jatuh lagi. Hidup dalam dosa, menikmati perbuatan-perbuatan dosa itu Tuhan. Kata-kata kami yang menyakitkan, tindakan kami yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dapat melayakkan kami, sehingga kami datang dengan penuh kepastian di dalam ibadah ini. Kami adalah orang-orang yang telah diampuni dan telah ditebus dosanya oleh Tuhan saja. Berkatilah ibadah ini Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Pakai setiap pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, sehingga sekali lagi kami boleh merenungkan makna kematian dan kebangkitan Tuhan dalam hidup kami, yang menjadi pemulih dari hidup kami yang rusak dan hancur ini, yang berantakan ini Tuhan. Hadirlah Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pasti dengan iman dapat berkekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku kata Tuhanku.
demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara perhatikan kondisi zaman kita hari ini atau dunia kita hari ini, maka ada satu fenomena yang sedang ngetren, yaitu kalau saudara mau cari apapun hari ini, saudara akan menemukan dengan gampang review tentang apa yang saudara sedang cari. Saudara, hari ini kita hidup di zaman serba review. Apa-apa ada reviewnya, apa-apa ada reviewernya. Saudara pasti mengenali orang-orang yang ada di gambar di atas, begitu ya. Hari ini ada banyak sekali review buat makanan, mulai dari makanan sehat sampai tidak sehat, mulai dari makanan pinggir jalan sampai makanan restoran bintang 5. Semua ada reviewnya. Ada review tempat wisata, review hotel, review obat, review baju, review kosmetik, review mobil, review motor, review sepeda, review, semuanya ada reviewernya, saudara. Nah, saudara, review, kira-kira siapa yang kompeten, pantas, tepat untuk memberikan review itu? Saudara, saya kira tidak ada pribadi yang lebih tepat, tidak ada pribadi yang lebih mampu, tidak ada pribadi yang lebih kompeten untuk memberikan review yang jujur itu untuk kehidupan manusia selain daripada Dia, Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa Dia yang kompeten, saudara? Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu desain kita, Dia yang punya rencana dan rancangan soal sebenarnya Dia ciptakan kita buat apa, sehingga kalau Dia melihat kita, Dia yang tahu seberapa kita sesuai dengan apa yang Dia mau, seberapa kita berbeda dari apa yang Dia rancangkan. Kenapa Dia yang paling kompeten? Karena Dia adalah Allah yang melihat segala sesuatu, Dia maha tahu. Tidak ada apapun tentang diri kita yang Dia tidak tahu. Dia maha hadir, tidak ada satu detik pun, satu jengkal pun, satu ruang pun, satu momen pun dalam hidup kita di mana Dia tidak hadir. Dia tahu kita luar dan dalam, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Sehingga Dialah yang paling tepat untuk memberitahu kita siapa, saudara. Tapi bukan hanya itu, saudara. Dia bukan hanya maha tahu, Dia bukan hanya maha hadir, Dia bukan hanya pencipta kita. Dia adalah Allah yang benar, yang kudus, yang tidak akan berkata dusta, yang akan mengatakan yang sebenarnya tentang siapa kita, saudara. Engkau datang, angkat semua bebanku. Engkau datang untuk masa depanku. Ini semua adalah janjimu, dan benar Kau datang di sampingku. Aku berdoa, kata Yesus, mari berdiri di sampingku. Ku tahu Kau dahaga dan perlu selamat. Setiap air matamu di gelap ku rasa, dan ku rela mati buat hapus air matamu. Engkau datang, angkat semua beban.
buat hapus air matamu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
memasuki ke kubur Yesus, aku teringat akan Dia yang mengajar dengan kasih, yang melayani tanpa lelah, dan tetap sabar terhadap orang-orang sulit seperti aku. Lalu aku melihat Dia mati. Penderitaannya, proses kematiannya membuat aku berpikir bahwa semua telah selesai. Harapanku hancur. Tidak ada semangat lagi, dan membuatku putus asa, bingung apa yang akan terjadi. Tetapi pagi itu, kubur itu kosong. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Dia menyatakan dirinya. Dia bangkit untukku dan untuk engkau, sehingga membuatku sadar bahwa kasih yang seperti itu tidak akan pernah mati. Kasih yang memberikan pengharapan. Sesungguhnya Dialah Sang Wonderful Healer. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu dikasihi dan sudah ditebus hidupnya. Mari nyatakan kepada Tuhan, Tuhan telah kulihat bukti kasih-Mu, karena Engkau sudah menderita menggantikanku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikanku. Hanya dengan darah-Mu Tuhan Kau menyelamatkan. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sudah bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Biarlah hidupku hidup, biarlah diselamatkanku, biarlah kita berkuasa. Haleluya, Tuhan yang takkan, biarlah dibebaskanku, biarlah dipulihkanku, biarlah diselamatkan. Haleluya, pujilah nama-Nya. Sebagaikan tiup sapu, Dia memberikan harapan. di dalam kesesakan. Aku telah berkatamu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat permohonanmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ajaib, penyembuh yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang penyembuh atau penyembuhan, penyembuh itu adalah orangnya, penyembuhan itu adalah kata bendanya. Berarti kita menyadari, saya ulangi, berarti kita menyadari bahwa diri kita sangat rentan terhadap sakit, sangat rentan terhadap penyakit. Tetapi yang lebih membahayakan, bukan hanya kita rentan terhadap sakit dan penyakit, kita lebih rentan menyakiti orang lain. Itu yang lebih berbahaya sebetulnya di dalam kehidupan kita. While di dalam dunia medical, bahwa suatu keanehan-keanehan di dalam kehidupan manusia itu tidak terlalu membahayakan. Contohnya dalam perilaku-perilaku yang aneh. Suatu hari saya membaca di dalam berita, di dalam research, isu yang terakhir saya nggak tahu seberapa banyak juga mungkin diajarkan di sekolah di sini, Kalam Kudus, tentang LGBTQ umpamanya. Kita tidak akan membahas, tapi sedikit saya mau mengatakan itu, bahwa itu di dalam dunia medical itu sama sekali bukan keanehan, tetapi varian hidup. Ada seorang pakar yang ngomong begitu. Yang dikatakan aneh bagi medical adalah kalau sesuatu yang menyebabkan tidak bisa sakit dan apalagi tidak bisa disembuhkan dan mati, baru dokter research habis-habisan untuk hal itu. Tetapi kita melihat di dalam kekristenan bahwa hal-hal itu berhadapan bukan hanya terhadap isu etika, tetapi terhadap isu yang sangat serius di dunia ini. Maka saya melanjutkan apa yang menjadi dasar-dasar dari konsep mereka itu. Yaitu yang pertama, mereka berbicara dari thinking. Di dalam dunia pendidikan kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan berpikir. Dan kita melihat inilah esensi dari pendidikan sebetulnya. Jadi dari isu yang saya katakan tadi, teman-teman atau bapak ibu, rekan-rekan guru di sini, para pendidik di tempat ini perlu berpikir tentang apa yang dinyatakan oleh pakar dari bidang medical itu. Sesuatu keanehan itu bukan merupakan hal yang harus dihindari, unless kalau hal itu menyebabkan kesehatan kita terganggu dan akhirnya mati. Mari kita berpikir sekarang, karena inilah tugasnya kita para pendidik di sini diajak untuk berpikir. Pelayanan Petrus dan misi pelayanan Paulus itu dua region yang berbeda. Petrus sedang memberikan nasihat
surat penggembalaannya kepada umatnya yang scatter. Bahasa Petrus pasal 1, umat yang tersebar di mana-mana. Diaspora. Kalau saudara melihat kata dipakai di situ. Artinya umat Allah yang kecil ini terserak karena diopres, karena ditindas. Mereka sangat terluka. Lalu Tuhan Allah memberikan hikmat yang luar biasa. Dia mengingat ketika dia membaca Old Testament, ketika dia membaca Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 53, dia mengingat janji tentang hamba Tuhan yang sebenarnya adalah Mesias, bahwa oleh luka dari sang Mesias itu yang menyembuhkan luka umat Tuhan yang terjadi di era Petrus menggembalakan jemaat pada masa itu. Jadi dia mengutip kalimat yang paling bawah itu dari Yesaya, saudara. Oleh bilurnya, yaitu oleh luka Kristus yang telah bangkitnya, kamu menjadi sembuh. Di dalam Yesaya memakai kata bukan kamu, di dalam saya memakai kata kita. Ajaib, karena Yesaya tahu bahwa dia bernubuat, termasuk dirinya sendiri juga akan dipulihkan, akan disembuhkan. Tetapi Petrus dengan otoritatif mengatakan, kamu telah sembuh oleh kekuatan luka dari sang pemilik hidup itu sendiri yang dibunuh. Dia adalah Yesus Kristus. Hari ini, kalau Emily tadi mengatakan bahwa dunia yang kita hidupi sekarang adalah dunia yang melukai, saudara adalah orang yang rentan terhadap luka. Saya juga. Mungkin saudara adalah orang-orang yang sedang dalam pemulihan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada di antara yang sudah pulih betul. Hari ini ada berita baik bagi kita sekalian. Yesus Kristus yang telah bangkit itu, yang telah menanggung luka sebelumnya, karena disesah mati, sampai mati, dan akhirnya dia bangkit. Dan oleh bilur Tuhan, oleh luka Tuhan, oleh goresan penderitaan Tuhan, engkau dan saya dapat sembuh. Katakan sama, membalut luka-luka mereka. Yuk hari ini, sopo hatine sing tugel, sing patah. Oh Pak baru tadi malam sambung nih, gitu. Nggak bisa, gitu ya toh. Mamanya udah ngemuli, wis dikei pangan sing paling enak GoFood apa segala macam, kagak dipangan. Nggak usah terlalu lama. Tuhan yang membalut luka-luka kita. Hari ini kita merayakan kebangkitannya, amin. Mungkin ada di antara ibu-ibu ya yang bekerja di sini. Engkau dilukai hatimu oleh bapak, suami maksudnya. Pak, wis gak pulang. Ya, kita berdoa yang baik aja. Dia lembur di sana. Ya lembur sama siapa, Pak? Tambah sedih. Mau dihibur, waktu gak sidong hibur gitu. Tambah curiga nih, lembur ke siapa? Itu akan sama siapapun dia lembur, asal nanti Tuhan Yesus hadir, pasti sempet dia balik rumah, amin. Ini cari gara-gara dari rumah, gitu loh maksudnya. Sehingga dia mencelat terus, ibu-ibu, bapak-bapak, ya toh. Ingatlah, di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus kita yang hidup. Apapun persoalan kita, banyak cerita kita di dalam kita. Tidak ada yang Tuhan tidak sembuhkan. Tidak ada yang Tuhan tidak peduli. Semuanya Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Kedahsyatannya di hidupku, jiwaku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bandingkan banding kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi banding